Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2381 Selamat tinggal Chu Jiangliu. Suaner terus mengambil pedang kayu itu dan mengayunkannya di depan Lin Bai. Lin Bai duduk di paviliun kecil dan memperhatikan dengan penuh minat. Tidak lama kemudian, putri kelima membawa kembali anggur yang baik dan menaruhnya di depan Lin Bai. Namun, dia tidak duduk bersama Lin Bai, tetapi berdiri dengan hormat di samping Lin Bai. Lin Bai mengabaikannya dan hanya minum sendiri sambil menunjukkan keterampilan pedang Chu Xuan. Lelaki tua berpakaian linen di sampingnya tampak lebih aneh lagi. Melihat putri kelima terlihat begitu hormat, dia sangat bingung. Di mana Chu Jiangliu? Kapan dia akan kembali? Lin Bai bertanya setelah minum beberapa botol anggur. Putri kelima berkata, banyak utusan datang dari wilayah 180 di sudut selatan dalam beberapa hari terakhir. Chu Jiangliu sibuk mendiskusikan masalah dengan mereka setelah penyerahan setiap wilayah, jadi dia kembali lagi nanti setiap hari. Lin Bai tersenyum sedikit mengangguk. Putri kelima berkata, ya, saya segera kembali. Tuan Li, pergi ke pintu untuk menyambut sang pangeran. Ketika pangeran kembali, biarkan dia datang ke sini langsung. Putri kelima memandang lelaki tua itu dalam kain kabung dan berkata, iya, nyonya. Pria tua di Mei itu mengangguk dan berjalan menuju pintu. Setelah Lin Bai menunggu lelaki tua berpakaian karung itu pergi, dia bertanya, pria ini memiliki kultivasi yang baik dan ilmu pedang yang kuat. Dari mana asalnya? Putri kelima berkata, Li tua. Dia dibawa oleh Chu Jiangliu dari wilayah Feilong. Prajurit yang datang, dikatakan bahwa orang ini memiliki gelar pendekar pedang terbaik di wilayah Feilong. Dia sangat kuat. Karena dia memprovokasi orang-orang kuat di wilayah Feilong, dia diburu. Pada saat kritis saat hidup dan mati, Chu Jiangliu memimpin pasukannya. Saya pergi ke wilayah Feilong dan menyelamatkannya. Setelah itu, dia juga memberikan kontribusi besar pada kemenangan Chu Jiangliu atas wilayah Feilong. Jadi Chu Jiangliu menjaganya di sisinya dan membawanya dia kembali ke rumah Pangeran Chu, di mana dia menjadi pendekar pedang Suaner. Guru pencerahan. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk, itu dia. Ilmu pedang orang ini bagus dan budidayanya tidak lemah. Jika dia bersedia melayani Chu Jiangliu dengan tulus, dia bisa tinggal bersamanya, tetapi jika seseorang menjadi memberontak, lebih baik biarkan Chu Jiangliu lebih memperhatikan. Putri kelima berkata, saya mengerti, saya akan mengingatkan Chu Jiangliu. Lin Bai mengangguk sedikit. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian karung baru saja berjalan ke pintu rumah Pangeran Chu ketika dia melihat sekelompok ribuan tentara di jalan, melindungi seorang pemuda dan kembali ke rumah Pangeran Chu. Melihat pemuda itu, lelaki tua berpakaian karung buru-buru mendatanginya dan berkata, saya telah melihat Pangeran Chu. Maaf, Tuan Li, mengapa Anda tidak mengajari Suaner cara berlatih ilmu pedang hari ini? Pemuda itu bertanya dengan wajah tegak. Begitu pemuda itu membuka mulutnya, keagungan seorang petinggi dengan jelas terpancar. Pada saat yang sama, ada niat membunuh yang mematikan, yang jelas merupakan seorang jenderal yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun. Dia adalah pangeran kelas 1 kerajaan Shenwu, Pangeran Chu Jiangliu. Orang tua berpakaian karung buru-buru berkata, Yang mulia, seorang pemuda yang sangat aneh baru saja datang ke rumah. Kultivasinya sangat tidak dapat diprediksi sehingga bahkan saya tidak dapat melihat budidayanya. Nyonya. Sekarang, dia sedang memberikan instruksi kepada pangeran muda, dan Nyonya sedang menunggu di sisinya. Nyonya. Meminta saya datang ke pintu untuk menyambut Anda. Begitu Anda kembali, silakan segera pergi. Kata sang nyonya. Orang tua berpakaian karung. Teman Xiao Wu. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang teman Xiao Wu yang lain? Chu Jiangliu mengerutkan kening, mengenakan baju besinya, berjalan ke istana, dan berkata, ayo pergi, lalu pergi dan lihat. Saat dia berbicara, Chu Jiangliu memimpin sekelompok tentara dan langsung menuju paviliun kecil. Putri kelima telah melihat Chu Jiangliu datang dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, Chu Jiangliu telah kembali. Lin Bai mendongak dan melihat pria yang mengenakan baju besi ungu emas yang sedang berjalan di depan ribuan tentara. Jenderal yang agung dan agung, tersenyum dan berkata, sekarang dia terlihat seperti seorang jenderal. Ayah. Pada saat ini, Suaner menjatuhkan pedang kayunya dan berlari langsung menuju Chu Jiangliu. Chu Jiangliu sangat gembira. Dia mengambil Suaner dan berjalan menuju paviliun. Dia berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari Tuan Li bahwa teman Xiao Wu ada di sini. Putri kelima buru-buru berlari keluar dari paviliun dan datang ke sisi Chu Jiangliu. Chu Jiangliu menggendong anak laki-laki itu dan berkata sambil tersenyum, pergi dan lihat siapa yang ada di paviliun kecil.
Chu Jiangliu tertegun dan segera melihat ke paviliun kecil. Chu Jiangliu, apakah kamu akan pergi ke Feng Yuefang untuk minum anggur sekarang? Lin Bai berkata sambil tersenyum di paviliun kecil sambil memegang botol anggur. Ketika Chu Jiangliu mendengar suara ini, dia merasa seperti disambar petir. Dia segera mendongak dan melihat pria yang duduk di paviliun kecil sedang minum. Ekspresinya tergerak. Anda melangkah maju dan berteriak dengan penuh semangat, "Pangeran Pedang, kamu adalah kembali." Lin Bai tersenyum tipis. Chu Jiangliu buru-buru mengepalkan tinjunya, berlutut dengan satu kaki, dan berteriak dengan hormat. Chu Jiangliu memberi penghormatan kepada Tuan Pedang. Mendengar suara Chu Jiangliu, ribuan tentara yang mengikuti Chu Jiangliu berlutut dengan satu kaki. Dia berteriak dengan keras suara, "Kami akan memberi penghormatan kepada Tuan Pedang." Tuan Pedang, orang tua berpakaian karung itu menatap Chu Jiangliu dan Lin Bai dengan tercengang, dan berkata dengan penuh semangat, "Dia adalah Raja Pedang berdarah besi dari Kerajaan Shenwu. Dewa militer di dunia. Pembudidaya pedang nomor 1 di dunia segala bangsa. Itu, putra suci dari Akademi Dongzu." Orang tua berpakaian karung memandang Lin Bai dengan kaget. Berita bahwa Lin Bai menjadi putra suci segera menyebar ke setiap sudut Dongzu. Sekarang semua pejuang di negeri Dongzu tahu bahwa seorang pejuang bernama Lin Bai di Pulau Suci berperang melawan ribuan orang jenius di Akademi Dongzu dan menjadi satu-satunya putra suci Akademi Dongzu. Orang tua berpakaian karung itu memandang Lin Bai dengan kaget. Setelah beberapa saat terkejut, dia buru-buru membungkukkan tinjunya dengan hormat. "Jangan datang ke sini, idiot. Bangun." Lin Bai berkata dengan marah, "Chu Jiangliu, kamu belum menjawabku. Apakah kamu akan pergi ke Feng Yuefang untuk minum sekarang?" Lin Bai ingat itu pada saat itu, Lin Bai setelah Bai meredakan kekacauan di perbatasan selatan kerajaan Shenwu, dia kembali ke ibu kota kekaisaran dan menghadiahinya atas jasa-jasanya. Lin Bai dinobatkan sebagai Raja Pedang Berdarah Besi pada jamuan perayaan malam itu. Chu Jiangliu membawa Lin Bai ke tempat romantis terbesar di ibu kota kekaisaran. Pada akhirnya, Bai Xiao-xiao memimpin pasukan lebih dari 500.000 orang dan hampir menghancurkan Feng Yuefang. Chu Jiangliu berdiri dan berkata dengan senyum malu, "Pangeran Pedang, semuanya sudah berlalu, mengapa kamu mengungkit hal ini?" Putri kelima menggendong anak laki-laki itu di pelukannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Chu Jiangliu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pernah ke Feng Yue?" Chu Jiangliu melotot dan berkata dengan tergesa-gesa, "Xiao Wu, bukan aku yang ingin pergi, tapi Tuan Jian yang memaksaku pergi. Bagaimana aku bisa tidak mematuhi perintah Tuan Jian?" Lin Bai haru wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, "Chu Jiangliu, kamu belum mengubah karakter bicaramu yang tidak masuk akal." Putri kelima memelototi Chu Jiangliu dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua bukan orang baik, ubahlah. Aku akan masuk ke dalam istana dan beritahu kakak perempuan tertua bahwa dia akan menjagamu." Chu Jiangliu tersenyum canggung, "Oke, Xiao Wu, pergi dan minta orang menyiapkan anggur dan makanan. Saya ingin mabuk dengan Pangeran Pedang hari ini. Selain itu, saya ada tamu terhormat yang akan diterima hari ini, dan saya tidak akan bertemu orang lain." Chu Jiangliu mengatur. "Ya." Semua prajurit merespons dan keluar dari istana. Orang tua berpakaian karung juga pergi dengan bijak. Chu Jiangliu melepas seragam militernya, duduk di hadapan Lin Bai, mengangkat botol anggur, dan tampak lelah. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, "Apa? Apakah kamu lelah?" Chu Jiangliu tersenyum pahit dan berkata, "Sulit untuk dijelaskan. Ayo kita minum dulu, lalu kita ngobrol pelan-pelan." "Oke." Lin Bai mengangkat gelasnya dan menyentuhnya dengan Chu Jiangliu. Keduanya minum banyak-banyak. Mereka berdua duduk dan merasa seperti kembali ke aula istana kerajaan Shenwu, di masa ketika mereka sedang minum-minum di Feng Yuefang. Bab 2382 Masalah Internal dan Eksternal. Lin Bai dan Chu Jiangliu sedang duduk di paviliun kecil, minum dan mengobrol. Namun selama obrolan, Lin Bai selalu memandang Chu Jiangliu, mengerutkan kening, dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa?" "Chu Jiangliu, sekarang kamu adalah dewa perang yang tak terkalahkan di domain ke-180 di sudut selatan Dongzu. Pangeran kelas 1 kedua setelah Kaisar Xiao di kerajaan Shenwu, apa yang membuatmu begitu khawatir?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum. "Tuan Pedang, tolong berhenti menggodaku. Dewa perang yang tak terkalahkan di wilayah 180 South Point dan Pangeran kelas 1 kerajaan Shenwu hanyalah nama palsu. Tuan Pedang, Anda harus tahu bahwa yang saya minta bukanlah ini adalah nama palsu. Setiap generasi keluarga Chu, sejak berdirinya kerajaan Shenwu, telah mengabdi pada keluarga Bai dan setia kepada kerajaan Shenwu.
Alasan mengapa saya memimpin pasukan untuk menyerang wilayah ke-180 sepenuhnya adalah karena kehendak Yang Mulia Kaisar Xiao. Chu Jiangliu berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu masih cemberut? Apakah karena tugas yang diberikan Kaisar Xiao kepadamu terlalu ketat? Tidak bisakah kamu merasa lega? Chu Jiangliu berkata, Pangeran Pedang, kamu baru saja kembali ke kerajaan Shenwu, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Di mataku, kerajaan Shenwu saat ini hanya menderita masalah internal dan eksternal. Dengan kata lain, akan hancur jika kamu tidak hati-hati. Wajah Lin Bai menjadi serius, ceritakan padaku baik-baik. Apa itu masalah internal dan apa itu? Itu disebut agresi asing. Chu Jiangliu berkata dengan tenang, Pangeran Pedang, sebulan yang lalu, kerajaan Shenwu kita merebut wilayah Xuantian dari wilayah 180 di titik selatan. Sebagai wilayah Xuantian terkuat di wilayah ke-180 di titik selatan domain tersebut dihancurkan, dan Kaisar Xiao memerintahkan 180 domain di sudut selatan untuk direkrut. Sekarang semua 180 domain di sudut selatan bersedia menyerah. Tetapi masalah juga muncul, kata Chu Jiangliu. Lin Bai mendengarkan dengan seksama. Chu Jiangliu berkata, pertama, ada banyak prajurit di wilayah luas seperti domain ke-180 di sudut selatan. Beberapa orang bersedia untuk tunduk, tetapi beberapa tidak mau untuk tunduk, maka pemberontak akan muncul. Yang lebih kuat akan muncul. Para pemberontak adalah Lin Bai melanjutkan, Kerajaan Ilahi Titik Selatan. Chu Jiangliu berkata, ya, Tuan Pedang sepertinya mendapat kabar. Kerajaan Ilahi Titik Selatan ini adalah yang terkuat di antara para pemberontak ini. Selain kekuatan lain, ada juga beberapa kekuatan lemah lainnya, menunggu kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah bahaya tersembunyi pertama. Bahaya tersembunyi kedua, dalam hal ini wilayah yang kuat, bagaimana cara mengelolanya? Sekarang mereka telah menyerah untuk sementara, tapi mungkin mereka akan memberontak di masa depan. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagaimana cara mengelolanya, ini memang masalah besar. Ini adalah masalah eksternal dan masalah internal. Apa? Lin Bai bertanya. Chu Jiangliu berkata, kekhawatiran internal terletak di istana kerajaan Shenwu. Pangeran Pedang, Anda tidak tahu apa-apa. Istana kerajaan Shenwu dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi adalah jenderal yang dipimpin oleh aku. Satu kelompok adalah pegawai negeri yang dipimpin oleh pengajar kekaisaran Sanglang. Mungkin karena Kaisar Xiao menganggapku terlalu tinggi, jadi pengajar kekaisaran suka melawanku tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Beberapa waktu lalu, saya memimpin pasukan ke Feilong. Wilayah, Kaisar Xiao mengatur agar Sanglang menjadi pasukan belakang dan mengawasi formasi untuk kami. Namun, kemudian, pasukan keluarga Chu kami menghadapi penyergapan oleh para prajurit di wilayah Feilong dan hampir musnah. Namun, saya meminta Sanglang untuk memimpin pasukan untuk membantu saya saat itu. Tetapi kami tidak bisa menunggu bala bantuan. Pada akhirnya, Yang Mulia Kaisar Xiao mengatur prajurit dari Iron Perkemahan Dewa Pedang Berdarah akan datang dan krisis telah berakhir. Kemudian, saya kembali ke pengadilan dan menghadapi Sanglang. Namun dia menyatakan bahwa dia tidak menerima permintaan bantuan saya. Tetapi pada akhirnya, Kaisar Xiao juga menghukum Sanglang dengan berat, dan ini mencegah masalah. Chu Jiangliu menjelaskan perlahan. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, Tuan Nasional Sanglang. Chu Jiangliu berkata, Pangeran Jian, tidak hanya itu, dalam beberapa hari terakhir, sekte dan keluarga di area 180 di sudut selatan telah menyiapkan utusan untuk datang ke Kaisar Lingnan. Kota akan membahas masalah ini setelah penyerahan. Tujuan utamanya adalah untuk membahas sumber daya yang akan diberikan oleh wilayah ini kepada kerajaan Shenwu setiap tahun setelah penyerahan 180 wilayah di sudut selatan. Karena sekarang kami telah memulihkan 180 wilayah di sudut selatan, tetapi fondasi kami tidak stabil, saya menganjurkan bahwa perdamaian adalah hal yang paling penting, dan kami harus memperlakukan 180 wilayah South Point dengan kebijakan yang lembut. Setelah kami sepenuhnya mengendalikan 180 wilayah tersebut wilayah South Point di masa depan, kami akan mengubah strategi kami. Kata Chu Jiangliu. Lin Bai mengangguk dan berkata, Anda benar melakukan ini. Jika tuntutan Anda terhadap 180 South Point teritori terlalu berlebihan, saya khawatir itu akan menjadi kontraproduktif dan memaksa mereka untuk memberontak. Chu Jiangliu berkata, ya, namun, penguasa nasional Sanglang menganjurkan agar 180 wilayah harus ditindas dengan kejam dan membiarkan mereka tunduk pada kekuasaan kerajaan Shenwu, sehingga mereka tidak memiliki niat memberontak. Untuk masalah ini,
Saya telah diadili akhir-akhir ini. Di aula, Sang Lang dan saya sedang bertengkar hebat. Chu Jiangliu menyesap anggur dan berkata dengan marah. Lin Bai berkata dengan ringan, lalu apa maksud Kaisar Xiao? Chu Jiangliu berkata, Kaisar Xiao belum membuat keputusan, hanya 2 kata, mari kita bahas nanti. Pangeran Jian, apa maksudmu dengan Kaisar Xiao? Dia siapa yang lebih setuju dengan saran saya dan Sang Lang? Lin Bai terkekeh dan berkata, Kaisar Xiao. Chu Jiangliu, saya mungkin orang yang paling mengenal dirinya di dunia. Tahukah Anda mengapa Kaisar Xiao tidak melakukannya? Tidak mengadopsinya. Bagaimana menurut kalian berdua? Chu Jiangliu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Lin Bai bertanya lagi, Kaisar Xiao tahu bahwa Sang Lang tidak berurusan denganmu, jadi tahukah kamu mengapa Kaisar Xiao masih membiarkan Sang Lang tinggal di istana? Chu Jiangliu menggelengkan kepalanya lagi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena Sang Lang paling memahami pikiran Kaisar Xiao. Chu Jiangliu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengatakan ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, ambil saja sikap terhadap 180 wilayah di selatan mari kita bicara. Kaisar Xiao ingin mengikuti kata-kata Sang Lang dan memperlakukannya dengan kasar, sehingga wilayah Nanjiao tidak berani memberontak di hadapan kekuatan absolut. Tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk menjadi keras, dan kamu harus menerapkan kebijakanmu yang lembut. Itulah mengapa dia tidak mengambil keputusan. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berdebat dengan Sang Lang di pengadilan akhir-akhir ini. Setelah beberapa hari, Kaisar Xiao akan mengetahuinya, dan dia secara alami akan tahu bahwa kamu benar. Lin Bai berkata dengan ringan. Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, Pangeran Jian, kamu benar. Saya dulu sering bertengkar dengan Sang Lang di istana. Meskipun Kaisar Xiao sepertinya selalu menyukai Sang Lang, dia akan memilih pendapat saya pada akhirnya. Lin Baiqing tersenyum dan berkata, jadi, Sang Lang ini adalah orang yang cerdas. Chu Jiangliu, apakah menurutmu Sang Lang tidak tahu bahwa kita harus mengambil kebijakan yang lembut terhadap 180 wilayah di sudut selatan sekarang? Sang Lang jelas tahu bahwa kamu itu benar, tetapi mengapa dia bersikeras untuk mengambil kebijakan yang keras? Bukankah dia hanya berusaha menyenangkan Kaisar Xiao? Lin Bai menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Pangeran Pedang, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku mengerti banyak. Ayo, Pangeran Pedang, ayo minum. Chu Jiangliu mengangkat gelasnya lagi dan mendentingkannya dengan Lin Bai. Bab 2383 Kerajaan Shenwu yang kuat. Lin Bai menyesap anggur kental dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kekhawatiran internal Anda, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun Kaisar Xiao suka mendengar hal-hal baik, dia adalah orang yang tidak mudah mengambil keputusan. Sekali dia membuat keputusan, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Chu Jiangliu sedikit mengangguk. Lin Bai berkata, kekhawatiran internal telah teratasi, sekarang mari kita bicara tentang kekhawatiran asing. Ketika kerajaan Shenwu merekrut pasukan dari wilayah 180 di sudut selatan, pasti ada banyak orang yang tidak yakin, dan akan ada tentu saja menjadi pemberontakan. Saya akan membahas masalah ini. Beritahu Kaisar Xiao untuk memintanya mengatur agar utusan ini kembali dan membiarkan para prajurit di wilayah masing-masing menekan para pemberontak. Ini juga mewakili ketulusan penyerahan Shenwu kerajaan. Mata Chu Jiangliu dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata, Pangeran Pedang, ini adalah langkah yang brilian. Biarkan masing-masing orang kuat di wilayah itu kembali dan bertanggung jawab untuk menekan para pemberontak untuk menunjukkan ketulusan mereka. Dengan cara ini, banyak pemberontak yang akan dilenyapkan. Lin Bai berkata, ya, dan kemudian ada Nanjiao, kerajaan Tuhan. Itu akan lebih sederhana. Selama orang-orang kuat di wilayah ini benar-benar mau menyerah, biarkan mereka membentuk aliansi orang-orang kuat untuk menghadapi kerajaan Tuhan di titik selatan. Chu Jiangliu mengerutkan kening dan berkata, tetapi Tuan Chu, ini meskipun orang-orang kuat telah menyerah, saya khawatir mereka tidak akan benar-benar memperjuangkannya kerajaan Shenwu. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya tidak meminta mereka untuk memusnahkan kerajaan ilahi Nanji, tetapi biarkan mereka berurusan dengan kerajaan ilahi Nanji. Ada begitu banyak orang kuat. Ini cukup untuk memberikan titik selatan kerajaan ilahi sakit kepala. Selama periode ini, kerajaan Shenwu dapat melepaskan tangannya untuk mengatur ulang persenjataannya. Bahkan jika orang-orang kuat di wilayah ini dikalahkan, kerajaan Shenwu masih memiliki modal untuk secara pribadi menghancurkan dewa titik selatan kerajaan. Pada saat itu, kerajaan ilahi Tanjung Selatan akan menjadi sekumpulan rakyat jelata.
Lin Bai berkata sambil tersenyum sambil minum. Wajah Chu Jiangliu penuh kegembiraan dan dia berkata, Pangeran Pedang, kedua gerakanmu ini sangat brilian. Pangeran Pedang, kamu sangat kuat. Dengan pernyataan yang begitu meremehkan, kamu telah memecahkan situasi memalukan di kerajaan Shenwu. Ayo, ayo, Tuan Pedang, ayo minum. Chu Jiangliu berkata dengan ekstasi di wajahnya. Lin Bai tersenyum tipis, dan setelah bertemu Chu Jiangliu, dia tersenyum dan berkata, haha, kamu hanyalah penggemar pihak berwenang. Sebenarnya, saya tidak perlu memberitahu kamu bahwa selama Kaisar Xiao diberi waktu untuk berpikir, dia juga akan memikirkan metode ini. Chu Jiangliu berkata, memang, Kaisar Xiao sudah terlalu lelah selama ini. Karena dia berperang di luar negeri, dia harus menstabilkan negara Shenwu dan mengendalikan militer. Lin Bai bertanya, bagaimana kekuatan nasional kerajaan Shenwu sekarang? Chu Jiangliu berkata, perbendaharaan nasional benar-benar berlimpah. Adapun kekuatan militer, tidak buruk. Pangeran Jian, sekarang di kerajaan Shenwu. Chu Jiangliu mengatakan ini, suaranya merendah, dia mengangkat tangannya dan mengatur susunan kedap suara. Ketika Lin Bai melihat Chu Jiangliu sangat berhati-hati, dia tahu bahwa kata-kata selanjutnya mungkin melibatkan beberapa rahasia di negara Shenwu. Chu Jiangliu berkata, Pangeran Pedang, kekuatan militer kerajaan Shenwu adalah yang terkuat sekarang, karena Kaisar Xiao sekarang memusatkan seluruh perhatiannya untuk membina orang-orang kuat di militer. Kekuatan militer jelas memiliki 3 legiun es, ada 3 legiun besar secara diam-diam. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku baik-baik. Chu Jiangliu berkata, kerajaan Shenwu sekarang memiliki 3 legiun besar di permukaan, yaitu tentara Wugu, tentara keluarga Chu, dan Dewa Pedang Berdarah Besi Perkemahan. Tentara Wugu sekarang memiliki lebih dari 1 juta orang. Mereka berada di bawah kendali langsung Kaisar Xiao. Para prajurit semuanya terlatih dengan baik dan sangat kuat. Tentara Wugu percaya bahwa Tuan Pedang sudah tidak asing lagi dengan dia. Kaulah yang pertama kali tinggal di sini. Legiun yang terbuat dari besi ilahi tak ternoda. Tentara tak ternoda pada umumnya tidak akan meninggalkan kota kekaisaran. Kecuali Yang Mulia Kaisar Xiao secara pribadi berbaris, tentara tak ternoda akan mengikutinya. Lin Bai mengangguk dalam diam. Chu Jiangliu melanjutkan, lalu ada tentara keluarga Chu dari rumah Pangeran Chu kita. Tentara keluarga Chu, dengan hampir 10 juta tentara, adalah tentara terbesar di Shenwu saat ini, dan juga merupakan tentara yang sangat kuat. Saya adalah komandan pasukan keluarga Chu, dan saya bertanggung jawab untuk berperang ke segala arah. Itu juga karena saya mengendalikan pasukan keluarga Chu yang berjumlah hampir 10 juta sehingga Sang Lang sangat tidak senang dengan saya. Chu Jiangliu berkata dengan muram. Lin Bai mengangguk dan berkata, lalu apa? Chu Jiangliu berkata, langkah selanjutnya adalah Kam Dewa Pedang Berdarah Besi. Ini adalah legiun yang dibentuk oleh semua prajurit jenderal yang mulia yang luar biasa, meskipun jumlahnya hanya 100.000. Tetapi setiap orang dengan tingkat kultivasi terendah ada di alam Feitian. Di medan perang, ini setara dengan pedang tajam, bertanggung jawab untuk operasi pemenggalan kepala. Jika pasukan keluarga Chu bertempur di luar negeri dan tidak dapat bertempur dalam waktu lama, Kaisar Xiao akan mengirim batalion Dewa Pedang Berdarah Besi dikirim untuk membunuh tokoh senior lawan. Beberapa waktu yang lalu, pasukan keluarga Chu berada dalam bahaya di domain Feilong, dan Yang Mulia Kaisar Xiao mengirim berdarah besi batalion Dewa Pedang datang untuk menyelamatkan. Lin Bai sedikit mengangguk. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Tuan Pedang, Anda mungkin akrab dengan Kam Dewa Pedang Berdarah Besi. Sekarang 72 penggarap pedang Gunung Xiandong adalah pemimpin Kam Dewa Pedang Berdarah Besi. Selain itu, wilayah semua negara saat ini, semua sekte dan keluarga besar akan mengirimkan murid-murid berprestasi ke perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi. Di satu sisi, mereka akan melatih para murid, dan di sisi lain, mereka juga akan mengabdi. Kerajaan Shenwu. Misalnya, Sekte Pedang Tongtian, sekarang hampir setengah dari orang-orang di Kam Dewa Pedang Berdarah Besi para prajurit semuanya berasal dari orang-orang kuat dari Sekte Pedang Tongtian. Selain itu, Berdarah Besi Batalion Dewa Pedang juga bertanggung jawab untuk memburu para pengkhianat di kerajaan Shenwu. Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, ini adalah legiun kerajaan Shenwu di permukaan, tapi diam-diam di mana legiun itu. Chu Jiangliu berkata, 3 legiun utama dalam kegelapan jumlahnya tidak banyak. Ada 3, yaitu bagian dewa, bagian gelap, dan bagian pedang. Chu Jiangliu mengatakan ini dengan suara keras. Dia merendahkan suaranya sedikit dan berkata, Anbu berjalan di sekitar 180 wilayah di sudut selatan Dongzu, mengumpulkan informasi.
Sangat sedikit orang yang mengetahui identitas spesifik mereka. Departemen Pedang ditempatkan di kota Kekaisaran Lingnan, diam-diam memantau dinasti besar. Menteri yang paling penting di antara mereka, Sang Lang juga diawasi. Adapun Kementerian Ilahi. Kementerian Ilahi tidak akan diberangkatkan dengan mudah, karena hanya ada sedikit pejuang di Kementerian Ilahi, hanya lebih sedikit dari 1.000 prajurit, tetapi semua prajurit ini lahir dan dihancurkan. Keberadaan kesempurnaan agung. Ini adalah langkah mematikan yang disiapkan oleh Kaisar Xiao. Kata Chu Jiangliu. Lin Bai berkata, sekarang sebenarnya ada prajurit di kerajaan Shenwu yang telah mencapai alam kesempurnaan besar hidup dan mati. Chu Jiangliu tersenyum dan berkata, Pangeran Pedang, saya harus berterima kasih untuk ini. Sebelum Anda meninggalkan wilayah itu dari 10.000 kerajaan, Anda menyerahkan istana penciptaan kepada Yang Mulia, Kaisar Xiao, yang memegang kendali. Yang Mulia, Kaisar Xiao, telah menggunakan istana penciptaan ilahi untuk membina banyak orang kuat dan membentuk kementerian Tuhan. Ada juga orang kuat di antara mereka yang telah mengatasi kesulitan kematian. Lin Bai mengangguk sedikit. Chu Jiangliu berkata, termasuk Yang Mulia Kaisar Xiao, tingkat kultivasinya telah mencapai titik kematian. Pangeran Pedang, saya juga tidak memahaminya. Secara logika, tingkat jiwa bela diri saya hampir sama dengan Yang Mulia Xiao Kaisar. Saya juga pergi ke istana penciptaan untuk berlatih, tetapi sekarang saya hanya berada di alam hidup dan mati tingkat kelima. Tetapi Kaisar Xiao telah menembus kesulitan kematian. Lin Bai berkata dengan ringan, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Semangat bela dirinya sekarang adalah semangat bela diri yang transenden. Semangat bela diri semacam ini melampaui segalanya, melampaui surga, melampaui semua aturan di dunia, dan memiliki kemampuan yang tidak dapat diprediksi. Bab 2384 memasuki istana. 3 pasukan andalan kerajaan Shenwu, tentara Wugu, tentara keluarga Chu, dan Kam Dewa Pedang Berdarah Besi. 3 pasukan utama kegelapan, klub dewa, klub pedang, dan Anbu. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata, tampaknya Kaisar Xiao memang fokus pada militer dalam beberapa tahun terakhir, dan telah membuat kekuatan militer lebih kuat dari sekarang. Tentara keluarga Chu bertempur di luar. Wugu tentara jaga kota Kekaisaran Lingnan. Kam Dewa Pedang Berdarah Besi berkeliling dunia. Anbu mengumpulkan informasi intelijen. Departemen Pedang memantau para menteri DPRK. Shenbu adalah rahasia terakhir Shenwu kerajaan. Semua ini menunjukkan bahwa Kaisar Xiao sudah bersiap untuk pertempuran yang lebih besar. Sepertinya ambisinya tidak lagi berada di area ke-180 sudut selatan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menyesap anggur kental. Chu Jiangliu mengangguk diam-diam, memang, Tuan Pedang, Anda benar. Yang Mulia Kaisar Xiao adalah tentang militer dan membangun legiun. Itu sebabnya dia melonggarkan urusannya di istana dan membiarkan Sang Lang dan yang lainnya dia mendapatkan lebih banyak dan lebih bangga. Lin Bai terkekeh dan berkata, sekarang Kaisar Xiao ingin menaklukkan Dongzhou, dia tentu saja tidak ingin terlibat dalam urusan istana. Ketika dia memutuskan untuk membersihkan istana, Sang Lang dan yang lainnya secara alami akan melakukannya. Mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Tapi Chu Jiangliu, kamu benar. Sekarang Kaisar Xiao memang seharusnya diizinkan untuk mengekang ambisinya. Sekarang kerajaan Shenwu sudah memiliki wilayah luas 180 wilayah di sudut selatan, dan tidak terus bertarung sekarang. Saatnya mengelola tempat ini dengan baik. Sudah waktunya memberitahu Kaisar Xiao. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata. Chu Jiangliu bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran Jian, apakah kamu tidak pergi menemui Kaisar Xiao ketika kamu kembali? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak pergi. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi ke pengadilan bersama besok. Beri kejutan pada Kaisar Xiao. Lin Bai tersenyum dan berkata, oke, ayo pergi besok. Oke, saya akan segera membuat pengaturannya. Chu Jiangliu sangat gembira dan berteriak seperti anak kecil, Tuan Li. Gesek. Pada saat ini, lelaki tua berbaju linen itu bergoyang dan muncul di depan Chu Jiangliu. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuanku, tolong beri saya perintah. Chu Jiangliu berkata, pergi dan suruh aku masuk sekarang. Tak seorang pun di pasukan keluarga Chu diizinkan menyebarkan berita bahwa Pangeran Pedang telah kembali ke kota Kekaisaran Lingnan. Selain itu, siapkan pakaian untuk Pangeran Pedang. Pangeran Pedang akan pergi ke pengadilan bersamaku besok. Orang tua berpakaian karung itu mengangguk dan berkata, ya. Chu setelah Jiangliu membuat pengaturan, dia mengambil gelas anggur sambil tersenyum dan berkata, ayo, Tuan Pedang, ayo minum.
Lin Bai tersenyum sedikit, mengambil gelas anggur, dan minum bersama Chu Jiangliu. Minum dan ngobrol. Tapi sekarang isi obrolan Lin Bai dan Chu Jiangliu pada dasarnya adalah tentang kerajaan Shenwu. Semalam. Sepanjang malam, Lin Bai dan Chu Jiangliu duduk di paviliun kecil sambil minum tanpa istirahat. Keesokan paginya, lelaki tua berpakaian karung itu membawakan jubah kerajaan Pangeran Pedang. Lin Bai melihatnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, "Jangan memakai jubah kerajaan ini lagi. Aku sudah terbiasa." Chu Jiangliu meletakkan mengenakan seragam militernya dan tersenyum. Berkata, "Oke, ayo pergi." Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, Lin Bai dan Chu Jiangliu langsung menuju kota kekaisaran. Di kota kekaisaran, di atas istana emas. "Aku akan tunduk pada Kaisar Xiao." Kaisar Xiao berjalan naik tahta dengan wajah dingin, tetapi ada ekspresi kelelahan di antara alisnya. Tampaknya ada semacam embun beku abadi dan ketidakpedulian di wajahnya, dan matanya yang dingin sepertinya menyembunyikan ribuan pisau tajam, sehingga pegawai negeri dan jenderal yang berlutut di bawah tidak berani melihat ke atas dengan mudah. "Maafkan aku," Kaisar Xiao berkata dengan suara dingin dan bibir merah. Para pegawai negeri dan jenderal berdiri dan berbaris di kedua sisi dengan hormat. Chu Jiangliu memiliki senyum bahagia di wajahnya. Mata Kaisar Xiao berbinar, dia menatap Chu Jiangliu dan tersenyum tipis. "Chu Jiangliu, kamu tampaknya sangat bahagia hari ini." Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Kaisar Xiao, hari ini." Tetapi sebelum Chu Jiangliu selesai berbicara, dia disela, "Yang mulia, Pangeran Chu sangat bahagia hari ini, sepertinya dia harus melakukan sesuatu. Dengan itu, ada cara untuk menyelesaikan 180 area di sudut selatan." Chu Jiangliu disela, sedikit tidak senang, dan melihat ke sisi lain. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan pola naga dan mahkota giok di kepalanya, meskipun usianya tidak terlalu muda, ia tampak sangat licik. Dia memandang Chu Jiangliu sambil tersenyum. Orang ini adalah penguasa nasional kerajaan Shenwu, Sang Lang. Sang Lang adalah pemimpin pegawai negeri. Chu Jiangliu adalah raja komandan militer. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, "Oh, benarkah? Chu Jiangliu, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menangani 180 area di sudut selatan?" Chu Jiangliu sedikit tersenyum, "Tuanku, tidak." Ketika Kaisar Xiao mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba menjadi dingin dan memandang Chu Jiangliu dengan tidak senang. Pada saat ini, penasihat nasional Sang Lang melihat perubahan ekspresi di wajah Kaisar Xiao, dan segera berkata kepada Pangeran Chu dengan suara yang lurus dan tegas, "Pangeran Chu, Anda adalah pangeran kelas 1 kerajaan Shenwu. Sekarang Kaisar Xiao mengkhawatirkan sudut selatan negara siang dan malam. Masalah 80 domain. Sebagai pangeran kelas 1 kerajaan Shenwu, Anda tidak mengkhawatirkan Kaisar Xiao, tetapi Anda tetap berani melakukan apapun yang kamu inginkan di Istana Emas. Kejahatan apa yang pantas kamu terima?" kata penguasa nasional Sang Lang. Wajah Chu Jiangliu menjadi dingin dan dia sedikit tidak senang. Saat guru nasional Sang Lang berbicara, semua pegawai negeri segera menggema, "Ya, Pangeran Chu, Anda salah besar. Pangeran Chu, meskipun kerajaan Shenwu telah mencapai beberapa prestasi sekarang, kita tidak boleh menganggap entengnya. Sudah waktunya. Yang mulia, Kaisar Xiao, Pangeran Chu telah kehilangan rasa hormatnya dan harus dihukum berat. Menteri lama rela mati untuk memprotes, mohon dihukum berat oleh Yang Mulia Kaisar Xiao. Saya bersedia melakukannya mati untuk diprotes, mohon dihukum berat oleh Yang Mulia Kaisar Xiao." Sekelompok pegawai negeri segera mengambil tindakan. Namun saat ini, para jenderal di belakang Chu Jiangliu mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Yang Mulia Kaisar Xiao, Pangeran Chu hanya sedikit bahagia setelah memenangkan beberapa pertempuran baru-baru ini. Sedemikian rupa sehingga dia bersikap kasar di istana, jadi harap tenang turunkan Yang Mulia Kaisar Xiao." "Yang Mulia, mohon tenang dan maafkan Pangeran Chu." Segera, semua jenderal berlutut dan berteriak kepada Kaisar Xiao. "Tolong Kaisar Xiao menghukum Pangeran Chu dengan berat." Semua pegawai negeri juga berlutut. Kaisar Xiao tampak cemas, memegangi dahinya dengan satu tangan dan terlihat tidak sabar. Bahkan ada kemarahan di wajah Kaisar Xiao. "Haha." Chu Jiangliu sedikit tersenyum saat ini. Pembimbing nasional Sang Lang sekarang mengerutkan kening dan berkata, "Pangeran Chu, sekarang Yang Mulia Kaisar Xiao sangat marah, Anda masih berani tertawa. Apakah Anda masih memiliki rasa kagum terhadap Yang Mulia Kaisar Xiao di dalam hati Anda?" Chu Jiangliu berkata dengan dingin, "Sang Master Lang. Aku." Kaisar Xiao berteriak tidak sabar pada saat ini, "Baiklah, semuanya, tutup mulut." Biksu Chu Jiangliu segera tutup mulut.
Kaisar Xiao berkata, Chu Jiangliu, katakan padaku, kamu bukanlah orang yang tidak memahami aturan. Karena kamu tersenyum di istana emas ini, itu pasti sesuatu yang baik. Katakanlah. Kaisar Xiao berkata dengan ringan. Ya. Chu Jiangliu tersenyum lagi dan memandang ke arah Tuan Kekaisaran Sanglang, Tuan Nasional, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku tertawa? Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, pendukungku telah kembali. Hahaha. Chu Jiangliu berteriak dengan gembira. Ayo, silakan masuk, Tuan Pedang. Chu Jiangliu tertawa dan melihat keluar istana emas. Mendengar suara Chu Jiangliu, istana emas yang tenang sepertinya meledak, dan banyak prajurit melihat keluar istana emas dengan heran. Kaisar Xiao bahkan berdiri dari singgasana naga karena terkejut. Di sana, seorang pria berbaju putih berjalan ke istana emas selangkah demi selangkah dengan senyuman di wajahnya. Bab 2385 Yang Mulia Lin Bai, berikan penghormatan Anda kepada Kaisar Xiao. Kemarilah, silakan masuk, Pangeran Pedang. Chu Jiangliu tertawa keras, melihat ke arah luar istana emas dengan wajah penuh kegembiraan. Mendengar ini, semua pegawai negeri dan jenderal di istana emas memandang Chu Jiangliu dengan heran. Mata Tuan Kekaisaran Sanglang berkilat dan dia menatap Chu Jiangliu dengan heran. Ketika Kaisar Xiao mendengar ini, rasa lelah dan kantuk di wajahnya menghilang. Dia berdiri dari kursi naga dan berkata dengan terkejut, Chu Jiangliu, apa yang Anda katakan? Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, tadi malam. Pedangnya adalah pangeran telah kembali. Dia kembali. Kaisar Xiao sangat terkejut hingga matanya melebar dan dia melihat keluar istana emas. Di sana, ada seorang pria berbaju putih dengan senyuman di wajahnya. Meski jorok, aura kebebasan dan kemudahannya seperti seorang pendekar pedang. Dia berjalan ke istana emas selangkah demi selangkah dan sampai ke depan Kaisar Xiao. Kaisar Xiao berdiri di singgasana naga dan menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Lin Bai, berikan penghormatan Anda kepada Kaisar Xiao. Lin Bai mengepalkan tinjunya, tersenyum sedikit, dan membungkuk kepada Kaisar Xiao. Pada saat ini, Kaisar Xiao tercengang. Para pegawai negeri dan jenderal di bawah juga tampak terkejut. Itu benar-benar Tuan Pedang. Dewa militer saat itu. Ada kekacauan di perbatasan selatan kerajaan Shenwu. Tuan Pedang sendirian memenangkan kemenangan untuk kerajaan Shenwu. Pada saat itu, Tuan Pedang langsung dinobatkan sebagai raja. Lagi pula, Tuan Pedang masih merupakan suami Yang Mulia Kaisar Xiao. Yang Mulia Kaisar Xiao pernah berkata bahwa apapun yang terjadi pada kerajaan Shenwu di masa depan, akan selalu ada istana milik Tuan Pedang di kota kekaisaran. Jadi sekarang, di kota kekaisaran Lingnan, meskipun istana Pangeran Pedang berdarah besi tidak berpenghuni sepanjang tahun, Kaisar Xiao akan mengirim orang untuk membersihkan halaman setiap hari. Benar-benar Pangeran Pedang. Aku akan memberi hormat pada Pangeran Pedang. Tuanku, aku akan memberi hormat pada Pangeran Pedang. Sedangkan untuk pegawai negeri, kecuali Sang Lang, hanya sedikit orang yang tahu tentang Pangeran Pedang. Jadi sekarang semua PNS bungkam. Sang Lang terkejut sesaat, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan memberi hormat kepada Tuan Pedang. Saat Sang Lang memberi hormat, para menteri mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya akan membayar hormat saya kepada Tuan Pedang. Lin Bai terkekeh dan berkata, permisi. Semua pegawai negeri dan jenderal berdiri satu demi satu. Kaisar Xiao memandang Lin Bai. Setelah sekian lama, dia duduk di kursi naga. Wajahnya kembali acuh tak acuh. Dia memandang Lin Bai dan berkata, kamu masih tahu bagaimana cara kembali. Lin Bai tersenyum canggung, hahaha. Kaisar Xiao He berkata dengan marah, karena kamu sudah kembali, ayo duduk. Kemarilah, berikan Tuan Pedang tempat duduk di bawah kursi naga. Kemudian seorang kasim mengangkat kursi itu, dan Lin Bai berjalan dan duduk. Jenderal militer tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Di sisi lain, beberapa pegawai negeri bergumam dengan suara rendah, menetapkan tempat duduk di bawah kursi naga. Bukankah itu berarti status Pangeran Pedang lebih tinggi daripada Pangeran Chu? Ini sangat melanggar aturan. Bagaimana bisa ada seorang pangeran di kerajaan Shenwu yang bisa menyaingi Kaisar Xiao? Siapa Pangeran Pedang ini? Bagaimana dia bisa memiliki bobot seperti itu di depan Kaisar Xiao? Sekelompok pegawai negeri bergumam dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, seorang pegawai negeri tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, ini tidak diperbolehkan. Anda adalah Kaisar Kerajaan Shenwu. Tidak peduli betapa berharganya identitas Pangeran Pedang, Anda tidak bisa duduk di bawah tahta naga. Saya, Yang Mulia, Kaisar Xiao, ingin memprotes kematian, mohon berpikir dua kali.
Saya setuju. Tuan, Anda juga harus berbicara. Ini tidak boleh dilakukan. Jika tidak di masa depan, setiap pangeran akan duduk di bawah Kaisar Xiao ini. Bukankah itu akan mengacaukan istana kekaisaran? Tuan, tolong katakan sesuatu. Sekelompok pegawai negeri berkata. Pada saat ini, penguasa istana Sanglang tetap diam dan diam-diam mengamati ekspresi Kaisar Xiao. Begitu Lin Bai duduk, dia mendengar kata-kata pegawai negeri itu dan segera tersenyum dan berkata, Chu Jiangliu, saya akhirnya memahami situasi Anda. Chu Jiangliu berkata dengan senyum malu, hahaha, Tuan Pedang, Anda bijaksana. Kaisar Xiao berkata dengar, melirik ke arah Lin Bai, dan kemudian melihat ke arah para pegawai negeri, karena kalian telah berusaha mati karena protes sepanjang hari, maka mati saja. Ayo, Jenderal Wen Hai, Letnan Jenderal, dan Liang Yu, Menteri Istana Emas. Seret dia keluar dan bunuh dia. Kaisar Xiao meraung marah. Ketika Wen Hai, sang Letnan Jenderal, mendengar ini, wajah lamanya menjadi pucat. Dia memandang Kaisar Xiao dan buru-buru berteriak, Kaisar Xiao, tenanglah. Kaisar Xiao, tenanglah. Saya telah dianiaya. Menteri Emas Istana juga buru-buru berteriak, Kaisar Xiao, tenang. Kaisar Xiao, tenang. Tuan, tolong bantu kami untuk memohon belas kasihan. Tuan Sanglang memandang mereka berdua, dan tidak tahan, jadi dia berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao, meskipun kata-kata kedua orang dewasa ini tidak pantas, mereka tulus dan tulus. Demi Yang Mulia, Kaisar Xiao. Kerja keras selama bertahun-tahun dan perlakukan mereka dengan lunak. Guru Nasional Sanglang berkata dengan tenang. Tuan, saya baru saja memenggal kepala mereka tanpa keterlibatan apapun. Saya sudah bersikap lunak. Kemarilah, seret mereka keluar dan pemenggal kepala mereka. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Segera, sekelompok tentara masuk ke Istana Emas, menyeret kedua orang itu keluar, dan memenggal kepala mereka. Chu Jiangliu tertawa terbahak-bahak. Namun wajah Sanglang penuh kesuraman, ia tidak pernah menyangka bahwa status Lin Bai di hati Kaisar Xiao begitu tinggi. Chu Jiangliu melihat wajah Sanglang tampak jelek dan berkata, Tuan-tuan kekaisaran, menurut saya kulit Anda tidak terlalu bagus. Apakah Anda sakit? Tuan Istana Sanglang tersenyum dan berkata, Terima kasih, Pangeran Chu, atas perhatian Anda. Saya, baik-baik saja. Lin Bai duduk di kursi dan berkata dengan tenang, Baiklah, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Saya juga tidak ingin berdebat dengan Anda. Yang Mulia Kaisar Xiao, Chu Jiangliu dan saya berbicara banyak tadi malam. Sekarang, saya juga tahu banyak tentang situasi kerajaan Shenwu saat ini. Anda terlalu fokus pada militer tahun ini, sehingga pengadilan berada dalam kekacauan seperti itu. Lin Bai memandang Kaisar Xiao dan berkata. Kaisar Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi sekarang saya tidak punya niat untuk mengatur ulang istana. Mundur dari istana hari ini. Kaisar Xiao berdiri dan berkata. Lin Bai sedikit mengangguk. Lin Bai, ikuti aku. Kaisar Xiao berdiri dan berjalan keluar dari Istana Emas. Pegawai negeri dan jenderal membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa saat, penguasa negara bagian Sanglang dan Chu Jiangliu berdiri. Tuan Kekaisaran Sanglang berkata sambil tersenyum penuh arti, Pangeran Chu, tampaknya Pangeran Pedang memegang posisi yang sangat penting di hati Yang Mulia Kaisar Xiao. Yang Mulia Kaisar Xiao sebenarnya memerintahkan eksekusi 2 menteri senior untuknya. Chu Jiangliu He tersenyum dan berkata, Guru Nasional, jangan lupakan identitas Anda. Bahkan jika Anda berada dalam posisi otoritas tinggi, Anda tidak boleh melangkahinya. Hari ini, Guru Nasional telah kehilangan 2 temannya. Saya khawatir dia sedih di dalam hatinya. Maka saya tidak akan mengganggu negara. Tuan, ambil langkah pertama. Chu Jiangliu tertawa dan berjalan keluar dari Istana Emas. Setelah sang jenderal pergi, sekelompok pegawai negeri datang ke sisi pengajar Kekaisaran Sanglang dan berbisik, Tuan Pengajar Kekaisaran, apa yang harus kita lakukan? Tidaklah cukup hanya memiliki Pangeran Chu di istana, dan sekarang ada yang lain ini dia Pangeran Pedang. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kami. Tidak. Masalah bagi kami, tetapi tuan-tuan kekaisaran, Anda telah mengikuti Yang Mulia Kaisar Xiao di utara dan selatan, dan sekarang di istana ini, aku khawatir tidak ada tempat lagi bagimu. Kata pegawai negeri itu. Master Kekaisaran Sanglang berkata dengan ekspresi serius, mengapa kamu panik? Kami telah bermarkas di kota Kekaisaran Lingnan selama bertahun-tahun, apakah kami masih takut pada Tuan Pedang yang baru saja kembali? Saya tidak takut pada Tuan Chu, jadi apakah saya masih takut pada Tuan Pedang?
Itu sama dengan membersihkan satu, dan sama dengan membersihkan dua. Guru Nasional Sang Lang berkata dengan dingin. Bab 2386 mulai sekarang, Raja tidak akan datang ke istana lebih awal. Lin Bai mengikuti Kaisar Xiao keluar dari Istana Emas dan langsung menuju istana. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di sekelompok istana, tempat yang sangat sepi dan dikelilingi oleh burung dan bunga. Di sini cukup sepi, Lin Bai masuk ke istana dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Xiao berkata, ini adalah istanaku, dan aku telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat ini. Lin Bai memandang Kaisar Xiao di depannya. Dia mengenakan jubah kerajaan, bermartabat dan agung, dengan wajah cantik dan keanggunan tiada taraf. Kaisar Xiao berbalik dan memandang Lin Bai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Lin Bai perlahan berjalan mendekat, dengan lembut menyentuh pipinya, dan berkata dengan ringan, saya menemukan bahwa kamu telah banyak berubah. Sekarang itu aku melihatmu, kamu bukan lagi putri sulung yang lemah dan tidak berdaya seperti dulu. Sekarang kamu adalah permaisuri yang mengendalikan 180 domain di sudut selatan. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, kamu juga berbeda. Sekarang kamu adalah satu-satunya putra suci Akademi Dongzu, dan akan menjadi orang paling berkuasa di Dongzu di masa depan. Lin Bai tersenyum sedikit, berjalan mendekat, menggendong Kaisar Xiao, dan berjalan menuju tempat tidur naga. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah cantik Kaisar Xiao langsung memerah. Lin Bai berkata sambil tersenyum buruk, bagaimana menurutmu? Kaisar Xiao tersipu dan berkata, aku masih mengenakan jubah kekaisaran. Tidak apa-apa. Lin Bai tersenyum sedikit, memeluk Bai Xiao Xiao dan berjalan ke arah tempat tidur naga. Dia meletakkannya, melepas pakaiannya, dan memanjat. Kaisar Xiao sedang berbaring di sofa naga, memegangi wajah Lin Bai, dan berkata dengan lembut, Lin Bai, saya benar-benar tidak memiliki niat ini. Meskipun kerajaan Shenwu telah menguasai 180 wilayah di sudut selatan, sekarang ia telah menang, ada lebih banyak masalah. Aku sangat kesal akhir-akhir ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Aku kembali, aku pasti bisa membantumu menangani hal-hal ini. Jangan bilang aku bisa mengelola South Point ini dengan baik. 180 domain, bahkan jika kerajaan Southern Cape yang melawanmu, aku bisa membantumu menghadapinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ketika Kaisar Xiao mendengar ini, matanya terkejut. Dia memandang Lin Bai dan berkata, benarkah? Apakah Anda punya cara untuk membuat 180 domain ini bersedia menyerah? Bisakah Anda juga menjaga kerajaan ilahi Tanjung Selatan? Lin Bai tersenyum dan berkata, itu benar. Tentu saja. Kaisar Xiao berkata dengan heran, kalau begitu beritahu aku. Lin Bai memandang Kaisar Xiao sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao memutar matanya tanpa daya. Lin Bai, aku sangat merindukanmu. Bai Xiao Xiao mencium Lin Bai dengan lembut dan berkata dengan lembut. Lin Bai bisa mendengar kerinduan yang tak terhitung jumlahnya dalam suaranya. Lin Bai bertanya, seberapa besar keinginanmu melakukan itu? Kaisar Xiao memandang Lin Bai dengan serius dan berkata, aku bahkan kadang-kadang tidak ingin menjadi Kaisar Xiao yang menguasai dunia. Aku hanya ingin jadilah putri sulungmu. Bai Xiao Xiaomu. Tetapi aku tidak boleh menyerah. Kamu masih mempunyai musuh yang lebih kuat untuk dihadapi. Aku tidak bisa melihatmu menghadapi mereka sendirian. Para dewa raksasa akan datang. Saya harus berada di sana sebelum para dewa raksasa datang ke benua Mangu. Biarkan kerajaan Shenwu tumbuh hingga mereka dapat membantu Anda. Bai Xiao Xiao berkata dengan wajah tegas. Ternyata kamu sangat ingin memperluas wilayah 10.000 kerajaan hanya untuk membuat kerajaan Shenwu kuat dengan cepat. Ekspresi Lin Bai berubah dan dia berkata dengan tenang. Bai Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Lin Bai berkata, aku sedikit menyesal sekarang. Aku menyesal memberitahumu tentang klan Dewa Raksasa sejak awal. Sekarang klan Dewa Raksasa ini tidak hanya menjadi mimpi burukku, tetapi juga menjadi mimpi burukmu. Xiao Xiao, ini aku. Maafkan aku berhutang banyak padamu. Lin Bai dengan lembut menyentuh pipi Bai Xiao Xiao dan berkata dengan ringan. Bai Xiao Xiao menutupi tangan Lin Bai dan berkata dengan tegas, jika kamu tidak memberitahuku tentang klan Titan, aku akan membencimu selamanya. Aku akan membantumu, Lin Bai. Lin Bai, kamu harus berjanji padaku, jangan impulsif, beri aku waktu, aku bisa menciptakan dinasti untukmu untuk mendominasi benua kuno. Kamu baru saja mengatakan di pengadilan bahwa aku tidak peduli dengan istana kekaisaran. Saya hanya peduli dengan militer. Ya, saya akui,
saya tidak ingin memperhatikan orang-orang di istana itu. Saya hanya ingin membuat militer lebih kuat. Hanya ketika militer menjadi lebih kuat barulah bisa saya bantu kamu. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil itu, penasihat nasional macam apa yang ada di sana? Tidak peduli apa itu Sanglang. Bai Xiao Xiao berkata dengan tegas. Lin Bai, jangan impulsif. Jika kamu merasakan dewa raksasa datang, kamu harus memberitahuku dulu. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan serius. Lin Bai memeluk Bai Xiao Xiao, menciumnya, dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini ketika kita bertemu lagi hari ini. Wajah Bai Xiao Xiao memerah karena malu, dan dia berkata dengan lembut, kamu kembali ke kota kekaisaran kemarin dan bertemu Suan Er di rumah Pangeran Chu. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya melihatnya. Putra Chu Jiangliu memang seperti dia. Jika dia dilatih dengan baik di masa depan, kerajaan Shenwu akan menghasilkan pangeran lain yang mengetahui dunia. Bai Xiao Xiao berkata, bukan itu yang saya bicarakan. Suan Er adalah putra Chu Jiangliu dan kakak kelima. Lin Bai, saya juga menginginkan salah satu anak kami. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan serius. Di masa depan, akan ada. Lin Bai tertawa. Lin Bai turun dan berkata, malam ini, kita tidak akan membicarakan tentang klan Dewa Raksasa, 180 wilayah di titik selatan, atau masa depan. Bai Xiao Xiao memeluk Lin Bai dan tersenyum di telinga Lin Bai. Oke, malam ini, aku bukan permaisuri kerajaan Shenwu, aku juga bukan penguasa 180 wilayah titik selatan. Aku hanya istrimu. Aku hanya Bai Xiao Xiaomu. Lin Bai mencium dan keduanya jatuh ke dalam kelembutan. Di antara istana Bai Xiao Xiao, sejak Bai Xiao Xiao mendirikan kota kekaisaran di sini, dia telah mengeluarkan dekret bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki istana dalam jarak 100 mil dari Kaisar Xiao. Kalaupun ada keadaan darurat, paling banyak pelayan akan datang untuk melaporkannya. Secara umum, bahkan pelayan pun tidak akan datang ke istana Kaisar Xiao. Keesokan paginya, rumah Pangeran Chu. Suan Er, kamu tidak boleh menggunakan gerakan seperti ini, kata Chu Jiang sambil tersenyum. Pada saat ini, putri kelima datang dan berkata dengan heran, Chu Jiangliu, mengapa kamu menginstruksikan Suan Er untuk berlatih ilmu pedang? Mengapa kamu tidak pergi ke pengadilan? Jika kamu terlambat, kamu akan ditangkap oleh Tuan Kekaisaran lagi. Sekarang mereka memiliki pegangan, mereka akan berbicara omong kosong lagi, kata putri kelima dengan wajah buruk. Chu Jiangliu tertawa dan berkata, haha, tidak masalah, Yang Mulia Kaisar Xiao tidak akan pergi ke pengadilan hari ini. Putri kelima terkejut, mengapa? Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa? Tuhan Pedang telah kembali, Kaisar Xiao secara alami tidak tertarik pada urusan pemerintahan. Bukan saja dia tidak akan pergi ke pengadilan hari ini, tetapi dalam beberapa hari ke depan, saya khawatir Kaisar Xiao juga tidak akan pergi ke pengadilan. Oh, saya mengerti. Putri kelima tiba-tiba mengerti pada saat ini dan tersenyum penuh arti. Jalan. Chu Jiangliu membuang senyumnya yang ceroboh dan berkata dengan serius, sejak Lin Bai meninggalkan Kaisar Xiao untuk belajar di Akademi Dongzu, Kaisar Xiao sibuk dengan urusan pemerintahan siang dan malam dalam 2 tahun terakhir. Dari Lingdong ke Lingnan. Sekarang ada 180 domain dari Lingnan ke sudut selatan. Dunia yang diperoleh kerajaan Shenwu sekarang semuanya dicapai oleh Kaisar Xiao sendiri. Dia terlalu lelah, dia harus istirahat yang baik. Biarkan dia menjadi gadis kecil dalam pelukan Pangeran Pedang selama beberapa hari. Dalam beberapa hari, dia akan menjadi permaisuri yang menaklukkan dunia. Chu Jiangliu menarik napas dalam-dalam dan menatap Cakrawala dengan mata cerah. Melihat menuju 180 wilayah di sudut selatan, menuju Dongzu. Chu Jiangliu tahu bahwa ambisi Kaisar Xiao sekarang menuju tanah Dongzu. Bab 2387 4 pelayan. 7 hari kemudian, di Istana Emas Kota Kekaisaran Lingnan, semua pejabat sipil dan militer telah menunggu lama sekali. Sudah 7 hari berturut-turut, dan Kaisar Xiao belum pergi ke pengadilan. Ya, dia seharusnya tidak pergi ke pengadilan hari ini, kan? Tuan Kekaisaran, tahukah Anda apa yang terjadi? Sekelompok pegawai negeri melihatnya. Sang Lang, guru nasional, bertanya. Guru nasional Sang Lang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pangeran Chu, Kaisar Xiao belum datang selama 7 hari. Sejak Tuan Pedang kembali, Yang Mulia Kaisar Xiao jarang beristirahat. Tetapi Pangeran Chu, utusan dari 180 wilayah South Point masih menunggu. Ini, Yang Mulia, Kaisar Xiao, tidak mau pergi ke pengadilan, itu tidak baik. Satu demi satu, para jenderal berkata dengan wajah pahit.
Chu Jiangliu tersenyum sedikit dan berkata, saya kira ini baru 5 hari. Mengapa Anda tidak datang ke pengadilan setelah 7 hari? Pada saat ini, seorang pelayan mendekati istana, membungkuk dan berteriak sambil tersenyum, semuanya, permisi aku. Para pegawai negeri dan jenderal menoleh ke belakang, mengepalkan tangan mereka dan berkata, Nona Chunhan. Pelayan ini bernama Chunhan, dan dia adalah pelayan pribadi di samping Kaisar Xiao, dan diam-diam, Chunhan adalah anggota Kementerian Ilahi. Chunhan tersenyum sedikit, tuanku, hari ini Kaisar Xiao telah mengeluarkan perintah untuk tidak pergi ke pengadilan. Tuan, silakan kembali. Setelah mendengar ini, pembimbing nasional Sang Lang dan sekelompok pegawai negeri mengangguk sedikit dan bersiap untuk pergi. Chu Jiangliu juga pergi sambil tersenyum. Saat ini, Chunhan berkata, Pangeran Chu, Ting Dewa di sini. Kaisar Xiao telah memberi perintah untuk mengundang Pangeran Chu ke istana Guantian. Setelah mendengar ini, Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata, ya. Chunhan melanjutkan, apa maksud Kaisar Xiao? Saya meminta Pangeran Chu untuk pergi langsung ke istana Guantian dalam beberapa hari ke depan tanpa datang ke istana emas. Chu Jiangliu menjawab, saya mematuhi perintah. Pembimbing nasional Sang Lang adalah hendak pergi bersama sekelompok pegawai negeri ketika dia mendengar wajah Chunhan dan Chu Jiangliu tiba-tiba menjadi serius selama percakapan. Tuan-tuan kekaisaran, Kaisar Xiao telah mengundang Pangeran Chu untuk pergi ke aula Guantian sendirian. Istana Guantian, disitulah Kaisar Xiao menghadap Dongzu. Ini adalah istana kedua. Tuan-tuan istana, ini. Semua para pegawai negeri langsung bingung dan saling berbisik. Pengajar kekaisaran Sang Lang berkata, semuanya, ini bukan tempat untuk berbicara. Pergilah ke kantorku dan bicara. Oke. Sekelompok pegawai negeri, setelah meninggalkan kota kekaisaran, langsung menuju ke kantor prefek kekaisaran. Kantor master kekaisaran. Setelah Sang Lang duduk bersama selusin pegawai negeri, mereka mulai berbisik. Sejak Pangeran Pedang kembali, tampaknya ada hembusan angin di kota kekaisaran Lingnan. Kaisar Xiao tidak menghadiri sidang pagi selama 7 hari berturut-turut. Ini bukan temperamen Kaisar Xiao. Tuan-tuan kekaisaran, apa yang harus kita lakukan? Hah? Sekelompok pegawai negeri bertanya dengan cemas. Guru nasional Sang Lang menyipitkan matanya dan tetap diam. Pengajar kekaisaran Sang Lang berkata dengan dingin, tampaknya Pangeran Pedang ini bahkan lebih kuat daripada Pangeran Chu. Tuan pengajar kekaisaran, tolong berikan solusinya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Sekelompok pegawai negeri bertanya. Saya pikir Pangeran Pedang ini memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Kaisar Xiao. Kalau tidak, mengapa kita tidak mengirim seseorang ke Kaisar Xiao? Saya telah memikirkan masalah ini sejak lama, dan saya juga menemukan banyak hal. Pria tampan. Itu berarti pengajar kekaisaran yang membuat keputusan. Selama pengajar kekaisaran memutuskan, saya bisa mengirim pria cantik ini ke istana besok. Sekelompok pegawai negeri mulai memikirkan solusi. Guru nasional Sang Lang memandang semua orang sambil mencibir dan berkata, semuanya, jika Anda berani mengirim orang-orang ini ke istana Yang Mulia Kaisar Xiao, kirim mereka hari ini dan tunggu sampai kepala mereka dipindahkan besok. Kaisar kami Xiao, meskipun dia seorang wanita, dia lebih ambisius daripada pria pada umumnya. Hati Kaisar Xiao ditujukan untuk seluruh Dongzu dan seluruh dunia, bukan untuk cinta antara pria dan wanita. Apakah menurutmu aku telah mengikuti Kaisar Xiao selama ini dan tidak pernah berpikir untuk mengirim seorang pria ke Kaisar Xiao? Keluar itu apa? Orang yang dikirim ke sana mati di tangan Nona Chunhan bahkan sebelum dia mendekati istana. Guru nasional Sang Lang berkata dengan dingin. Jika kamu ingin menggunakan laki-laki untuk mengendalikan Kaisar Xiao, kamu terlalu khayalan. Guru nasional Sang Lang menggelengkan kepalanya dan berkata. Sang Lang telah mengikuti Kaisar Xiao lebih lama dari para pegawai negeri ini. Selama periode ini, Sang Lang memahami niat Kaisar Xiao dengan sangat baik. Kaisar Xiao tidak menyukai cinta antara pria dan wanita, dan dia ingin menguasai dunia. Sekelompok pegawai negeri bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Guru, jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kita di pengadilan ini. Guru nasional Sang Lang tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa menunggu. Pada saat ini, seorang wanita cantik dan menawan datang ke rumah pengajar kekaisaran. Tuan-tuan kekaisaran, kalian semua juga ada di sini. Teriak wanita cantik itu sambil tersenyum. Ketika pembimbing nasional Sang Lang melihatnya, dia tersenyum dan berteriak, ternyata itu Nona Qiuluo.
Saya tidak tahu Nona Qiuluo datang ke tempat saya, tapi apa tujuan Kaisar Xiao? Ada 4 pelayan di samping Kaisar Xiao. Cuacanya dingin di musim semi. Dan sejuk di musim panas. Musim gugur akan tiba dan musim dingin akan datang. Keempat gadis ini tidak hanya cantik alami, tetapi juga memiliki bakat unik dalam kultivasi. Namun, mereka telah menunggu di sisi Kaisar Xiao sepanjang tahun. Setiap kali mereka keluar, sesuatu yang penting pasti terjadi. Qiuluo berkata sambil tersenyum tenang, Kaisar Xiao mendapat perintah, mohon minta Tuan Kekaisaran Sanglang untuk mengirim utusan dari distrik 180 di sudut selatan kota Kekaisaran Lingnan dan minta mereka menunggu di tempat kompetisi kota Kekaisaran besok. Xiao Yang Mulia Kaisar berencana mengadakan kompetisi seni bela diri untuk merekrut orang. Setelah mendengar ini, pengajar Kekaisaran Sanglang menyipitkan matanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mematuhi perintah dan segera membuat pengaturan. Qiuluo mengangguk sedikit, berbalik dan meninggalkan kantor prefek kekaisaran. Setelah menerima perintah, Master Kekaisaran segera mengerutkan kening. Tuan Penasihat Kekaisaran, apa maksud Yang Mulia Kaisar Xiao dengan mengumpulkan semua utusan dari 180 wilayah di sudut selatan? Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Yang Mulia Kaisar Xiao. Tuan Penasihat Kekaisaran, hal yang paling penting yang mengejutkan adalah setelah Pangeran Chu pergi ke Istana Guantian, kurang dari 3 jam kemudian, keputusan ini datang. Kata sekelompok pegawai negeri. Tampaknya Kaisar Xiao telah membuat keputusan untuk mengurus 180 wilayah Nanjiao. Pengajar Kekaisaran berkata, karena kalian semua ada di sini, mari lakukan apa yang diinginkan Yang Mulia Kaisar Xiao. Biarkan Nanjiao selesai. Utusan dari 180 wilayah semuanya akan pergi ke arena kompetisi kota Kekaisaran. Mengenai apa yang akan dilakukan Kaisar Xiao, secara alami kami akan membuat keputusan besok. Guru Kekaisaran berkata dengan tenang. Kalau begitu kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu, kata sekelompok pegawai negeri dengan tenang. Dalam waktu setengah jam, 180 utusan dari sudut selatan yang datang ke kota Kekaisaran Lingnan Kerajaan Shenwu diberitahu bahwa besok pagi, tentara khusus akan memimpin mereka untuk menemui Kaisar Xiao. Pada saat ini, Chu Jiangliu juga kembali ke rumah Pangeran Chu. Kemarilah, pergi dan pilih 100.000 prajurit terbaik di pasukan keluarga Chu. Ikutlah denganku ke tempat kompetisi kota Kekaisaran besok, kata Chu Jiangliu tegas. Putri kelima bertanya dengan rasa ingin tahu, Chu Jiangliu, apa yang akan kamu lakukan? Pilih 100.000 anggota elit pasukan keluarga Chu untuk pergi ke kota Kekaisaran untuk berkompetisi dalam kompetisi. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, ini itulah yang dimaksud Tuan Pedang. Wu ketika sang putri mendengar ini, dia berhenti berbicara. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Xiao Wu, lusa, 180 wilayah titik selatan akan benar-benar menjadi milik kerajaan Shenwu kita. Putri kelima tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Jian dan kakak perempuan tertua sudah menemukan caranya untuk menangani area 180 South Point. Apa rencana 10 wilayah? Chu Jiangliu tersenyum misterius dan berkata, tunggu dan lihat saja besok. Bab 2388 Lin Bai. Favorit pria. Keesokan paginya, pasukan keluarga Chu secara pribadi pergi ke kediaman utusan di berbagai wilayah dan membawa masing-masing utusan ke kota Kekaisaran. Di antara 180 domain di sudut selatan, wilayah yang paling kuat adalah wilayah Xuantian. Ada 5 wilayah di sebelah wilayah Xuantian, dan salah satunya adalah wilayah 9 kerajaan. Wilayah 9 kerajaan, seperti namanya, terdapat 9 dinasti tiada taraf di wilayah ini, dan kekuatannya juga sangat kuat. Namun, karena perang terus-menerus di wilayah 9 kerajaan, masyarakat berada dalam kesulitan, yang mengarah ke melemahnya kekuatan nasional. Jika tidak, wilayah 9 kerajaan akan menjadi wilayah ke-188 di sudut selatan. Wilayah terkuat di antara 10 domain. Sayangnya, sekarang semuanya sudah terlambat. Utusan dari 9 kerajaan datang menemui seorang lelaki tua, lelaki dan perempuan. Pria tua ini adalah pangeran dari dinasti Chu di 9 kerajaan, dan ada seorang pria dan seorang wanita. Pria tersebut adalah pangeran dinasti Chu saat ini, dan wanita tersebut adalah putri dari dinasti Chu. Paman Kaisar, tampaknya Yang Mulia Kaisar Xiao tidak hanya mengundang kami dari 9 kerajaan, tetapi juga utusan dari 180 wilayah di sudut selatan juga telah pergi ke arena kompetisi kota Kekaisaran. Pangeran dinasti Chu menyaksikan saat mereka berjalan ke kota Kekaisaran satu persatu, prajurit kota itu berbisik. Ya, Pangeran, sepertinya Kaisar Xiao berencana mengambil alih wilayah 180 di titik selatan.
Aku ingin tahu metode apa yang akan dia temukan. Paman dari dinasti Chu berkata dengan dingin. Putri dinasti Chu bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, kudengar Kaisar Xiao ini adalah wanita seumuran denganku, kan? Paman Chu tersenyum dan berkata, ya, dia wanita yang aneh. Hanya dalam beberapa bertahun-tahun, sungguh menakjubkan bahwa wilayah semua negara bisa menjadi wilayah kuat yang mendominasi 180 wilayah di sudut selatan. Pangeran Chu tersenyum dan berkata, saya juga ingin bertemu permaisuri ini. Apakah dia seperti yang ada di legenda? Sangat kuat. Ayo pergi ke tempat kompetisi. Sampai jumpa lagi. Utusan dari wilayah 180 di sudut selatan memasuki tempat kompetisi kota kekaisaran. Kursi telah disiapkan di sini, dan setiap wilayah utusan langsung duduk. Tuan kekaisaran telah tiba. Pada saat ini, Sang Lang memimpin sekelompok pegawai negeri ke arena kompetisi. Utusan dari wilayah 180 di sudut selatan juga mengetahui status Master Nasional Sang Lang di Kerajaan Shenwu, dan mereka semua berdiri, mengepalkan tangan dan bertukar salam. Halo, Imperial Preceptor. Master Imperial Preceptor, kamu baik-baik saja. Saya telah bertemu dengan Imperial Preceptor. Sang Lang berjalan di depan sekelompok pegawai negeri, tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah utusan yang memberi hormat. Dia, dan berjalan ke posisi PNS. Chu Jiangliu tidak pandai berurusan dengan orang, jadi setelah utusan ini datang ke kota Kekaisaran Lingnan, orang yang paling sering mereka temui adalah Sang Lang, jadi hubungan mereka dengan Sang Lang adalah yang terbaik. Pangeran Chu ada di sini. Pada saat ini, teriakan keras menyebar ke seluruh arena seni bela diri. Segera, seorang pemuda yang mengenakan baju besi ungu emas, memegang tombak di tangannya dan pedang di pinggangnya, berjalan ke arena kompetisi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di belakangnya, tentara yang mengenakan baju besi keluarga Chu berjalan ke arena kompetisi seperti dewa yang turun dari bumi. Dalam sekejap, seluruh arena kompetisi terdiam karena terkejut. Utusan dari wilayah 180 di sudut selatan memandang Chu Jiangliu dengan ngeri. Pangeran Chu ini sekarang menjadi dewa perang yang tak terkalahkan di 180 wilayah South Point, dan pasukan keluarga Chu di bawah komandonya tidak terkalahkan. Halo, Pangeran Chu. Saya sudah bertemu Pangeran Chu. Teriak utusan itu lagi sambil tersenyum. Chu Jiangliu mengangguk sedikit sebagai balasannya, melambaikan tangannya, dan 100.000 pasukan keluarga Chu berdiri di sekitar dan mulai berjaga. Dengan kedatangan pasukan keluarga Chu, suasana dingin menyelimuti seluruh tempat kompetisi, dan semua utusan tidak berani berbicara. Tentara keluarga Chu yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari pasukan dinasti Chu kita. Pangeran dinasti Chu di wilayah 9 kerajaan berkata dengan sangat terkejut di matanya. Paman Kaisar dari dinasti Chu berkata, ya, pasukan keluarga Chu terus-menerus merebut hampir 50 wilayah kerajaan Shenwu selama setahun terakhir ini. Bahkan wilayah Xuantian beberapa waktu lalu direbut oleh tentara keluarga Chu. Dari Putri dinasti Chu berkata dengan penuh semangat, wow, Pangeran Chu sangat tampan. Chu Jiangliu duduk di depan para jenderal dan menatap utusan dari domain ke-180 di sudut selatan di bawah. Kaisar Xiao ada di sini. Tidak lama kemudian, teriakan keras terdengar. Semua prajurit berdiri dan melihat ke arah pintu masuk arena kompetisi. Di sana, seorang kaisar agung mengenakan jubah kekaisaran, dengan wajah dingin dan mata seperti belati masuk. Dia memiliki aura seorang raja yang harus membuat semua orang tunduk. Di saat yang sama, wajah cantik di wajahnya membuat semua pria di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Hanya sekali pandang dan mereka tertarik dengan penampilan permaisuri ini. Betapa cantiknya, wanita. Ketika Pangeran Dinasti Chu melihat Kaisar Xiao, matanya lurus. Tidak hanya Pangeran Chu, tetapi juga para prajurit lainnya dari 180 wilayah South Point sangat terkejut dengan temperamen dan penampilan Kaisar Xiao saat mereka melihatnya. Di samping Kaisar Xiao, seorang pria berpakaian putih masuk sambil tersenyum tipis. Kemudian, 4 wanita cantik lainnya mengikuti Kaisar Xiao hingga ke arena kompetisi. Saya di sini untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao. Saya di sini untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Xiao. Sang Lang memimpin para pegawai negeri, dan Chu Jiangliu memimpin para jenderal, dan mereka semua berlutut untuk memberi penghormatan. Mendengar penghormatan dari para pegawai negeri dan jenderal kerajaan Shenwu, utusan dari 180 wilayah di sudut selatan penonton mengepalkan tangan mereka dan berkata, kami akan memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao. Kami akan memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao. Kami akan memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao. Teriakan itu menggerakkan langit. Saat Kaisar Xiao memasuki arena seni bela diri,
semua prajurit di kota kekaisaran berlutut di kaki Kaisar Xiao. Wajah Kaisar Xiao tanpa ekspresi, matanya menyapu seluruh tempat, dia duduk di kursi naga di arena kompetisi, dan berkata dengan suara serius, semuanya, maafkan aku. Mendengar suara Kaisar Xiao, semua prajurit berdiri dan duduk. Chun Han memindahkan kursi dan meletakkannya di sebelah Kaisar Xiao, dan Lin Bai juga duduk. Ketika utusan dari domain 180 di sudut selatan duduk, banyak prajurit pria yang mau tidak mau mengangkat kepala untuk melihat Kaisar Xiao. Salah satunya adalah melihat penampilan Kaisar Xiao. Kedua, mereka ingin melihat wanita seperti apa yang benar-benar bisa mendominasi 180 area di pojok selatan. Sekarang, utusan dari wilayah 180 di titik selatan terkejut saat mereka melihat Kaisar Xiao. Kaisar Xiao memiliki temperamen yang tak tertandingi dan penampilan yang tiada taraf. Ia memiliki aura seorang kaisar kontemporer dan keindahan zaman kuno dan modern. Apakah ini Kaisar Xiao dari kerajaan Shenwu? Wanita yang aneh. Wanita yang sangat cantik. Wanita seperti ini sebenarnya adalah Kaisar Xiao yang menguasai 180 wilayah di sudut selatan. Yang duduk di sebelah kepada Kaisar Xiao siapa pria berbaju putih itu? Ya, siapa pria berbaju putih? Bahkan Pangeran Chu, yang telah memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Shenwu, tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah Kaisar Xiao. Bagaimana pria ini bisa menjadi begitu berbudi luhur dan cakap? Mungkinkah pria berkulit putih ini tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah Kaisar Xiao? Apakah dia favorit pria Kaisar Xiao? Itu pasti favorit pria. Bahkan jika Kaisar Xiao adalah wanita tercantik di zaman kuno dan modern, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang wanita. Selain itu, dia sekarang memiliki wilayah domain ke-180 yang sangat besar dan luas di sudut selatan. Wajar jika memiliki beberapa favorit pria. Cek, aku sangat iri pada pria kesayangan itu, dia benar-benar mendapat bantuan dari Kaisar Xiao. Ya, Kaisar Xiao tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga sangat cantik. Jika aku bisa naik ke tempat tidur naga Kaisar Xiao, nikmati malam cinta bersamanya, dan biarkan aku mati, itu akan sia-sia. Para prajurit dari domain ke-180 di sudut selatan semuanya memandang Kaisar Xiao dan berbisik di dalam hati mereka. Bab 2389 Obat Mujarab Tingkat Raja. Wan Kicau Yuan dan. Setelah Kaisar Xiao duduk, suaranya nyaring dan penuh keagungan, dan dia berkata, hari ini kita mengadakan jamuan makan untuk utusan dari wilayah 180 di sudut selatan. Saya telah menyiapkan nyanyian, tarian, dan anggur untuk Anda. Semua utusan berdiri satu demi satu. Dia bangkit dan berkata, terima kasih Kaisar Xiao atas kemurahan hati Anda. Kaisar Xiao mengangguk sedikit dan berkata, mari kita makan malam. Sang Lang sudah mengatur ini. Satu persatu, para pelayan cantik datang dengan makanan lezat dan menaruhnya di meja semua orang, di depan utusan. Kemudian para musisi naik ke panggung untuk bernyanyi dan menari untuk menambah keseruan. Di tempat itu, di arena kompetisi, terjadi banyak keseruan. Lin Bai duduk di kursi, mengambil botol anggur, minum anggur, dan menyaksikan nyanyian dan tarian di bawah. Tidak lama kemudian, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang pria paruh baya berbaju hitam dengan syal rambut panjang di kursi di bawah, menatapnya sambil tersenyum, mengangkat gelas anggur dan menghadap Lin Bai. Lin Bai mengambil gelas anggur, berjalan ke bawah, dan mendatangi pria paruh baya berpakaian hitam. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum, Tuan Pedang, kamu baik-baik saja. Bukankah Tuan Guijing ada di sini? Yang tengah pria tua berbaju hitam ada di sini. Pria ini adalah ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian di ranah semua negara. Saat aku pergi, pasti ada seseorang yang tersisa untuk menjaga Sekte Pedang Tongtian, kan? Kepala Master Pedang mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, selamat, kamu sekarang adalah putra suci Dongsu Academy. Lin Bai tersenyum sedikit, itu hanya nama palsu. Lin Bai mendentingkan gelas dengan kepala sekolah dan minum satu sama lain. Master Pedang Master tersenyum dan berkata, nama palsu yang kamu bicarakan ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang berkuasa di Dongsu tetapi tidak dapat diminta. Lin Bai tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, Master Pedang Master, saya malu untuk mengatakan itu, saya sudah pergi ke Dongsu begitu lama, tetapi saya belum menemukan keberadaan jilid ilmu pedang Tongtian yang lain sama sekali. Kepala sekolah Jianzun berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, jilid lainnya ilmu pedang Tongtian telah hilang terlalu lama, dan Dongsu telah kembali. Besar sekali. Anda baru berkunjung ke Dongsu selama beberapa tahun dan saya tidak akan menyalahkan Anda jika Anda belum menemukannya.
Lin Bai mengangguk sedikit. Master Pedang melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, kemarin saya menerima berita dari kota kekaisaran bahwa Kaisar Xiao mengundang utusan dari domain ke-180 di titik selatan. Saya pikir sesuatu akan terjadi. Ternyata Anda kembali. Lin Bai, apakah kamu punya cara untuk menghadapi orang-orang ini? Orang-orang ini mungkin menyerah di permukaan, tetapi hati mereka pasti tidak puas. Meskipun kerajaan Shenwu sangat kuat sekarang, 180 domain di selatan sudutnya terlalu besar. Tidak mungkin mengelola wilayah sebesar itu. Orang-orang ini, meskipun mereka menyerah di permukaan, pasti berpikir dalam hati bahwa Kaisar Xiao tidak dapat mengelola wilayah seluas itu. Tidak masalah apakah mereka menyerah atau tidak. Ini adalah wilayah ke-180 di sudut selatan. Potongan daging gemuk ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu makan dengan santai. Lagi pula, ada kerajaan ilahi Tanjung Selatan di luar sekarang. Sang Master Pedang berkata dengan ekspresi serius. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan khawatir, Tuan Pedang, saya sudah memikirkan tindakan balasan dengan Kaisar Xiao. Setelah hari ini, 180 area di sudut selatan harus menjadi milik kerajaan Shenwu kita. Kepala sekolah. Master Pedang melihat ke arah Lin Bai dan tersenyum misterius. Dia berkata, karena kamu memiliki kepercayaan diri yang besar, itulah yang terbaik. Jika layanan Sekte Pedang Tongtian diperlukan, saya dapat membantu. Kata Master Pedang. Lin Bai tersenyum dan berkata, berbicara tentang masalah ini, saya harus berterima kasih kepada Master Pedang. Setengah dari orang kuat di Kam Dewa Pedang Berdarah Besi berasal dari Sekte Pedang Tongtian. Jika bukan karena izin dari Pedang Guru, murid-murid ini tidak akan berani bergabung dengan kerajaan Shenwu. Master Pedang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, Sekte Pedang Tongtian adalah sekte yang terletak di wilayah segala bangsa. Karena Kaisar Xiao bermaksud untuk bergabung dengan kerajaan Shenwu. Memperluas wilayah segala bangsa, sebagai warga wilayah segala bangsa, saya harus berkontribusi. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kata Master Pedang. Lin Bai tersenyum dan berkata, kita bertemu lagi hari ini. Ayo, Tuan Pedang, mari kita minum. Lin Bai duduk dan mulai minum dengan Tuan Pedang. Perjamuan berlangsung hampir sepanjang hari. Anggur dan makanan lezat, tarian indah, utusan dari seluruh wilayah bersenang-senang. Pada saat ini, Chu Jiangliu melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, sudah hampir waktunya. Di samping, putri kelima duduk dengan tenang memegangi Chu Xuaner. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan hampir waktunya. Chu Jiangliu tersenyum misterius dan berdiri dari tempat duduknya. Sebagai pangeran berpangkat tertinggi di kerajaan Shenwu, setiap gerakan Pangeran Chu menarik perhatian semua orang. Melihat Chu Jiangliu berdiri, guru nasional Sang Lang, yang tampak murung di kejauhan, mengedipkan matanya dan berkata dalam hatinya, apakah ini akan dimulai? Semua utusan yang hadir memandang ke arah Chu Jiangliu. Chu Jiangliu berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao. Kaisar Xiao bertanya, ada apa, Tuan Chu? Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, Kaisar Xiao, kerajaan Shenwu kami hancur. Didirikan dengan paksa. Pada perjamuan besar seperti itu, bagaimana mungkin jika kita hanya memiliki nyanyian, tarian, dan anggur? Kaisar Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran Chu, apa maksudmu? Chu Jiangliu terkekeh dan berkata, saya kebetulan untuk memilih beberapa dari pasukan keluarga Chu. Sebagai seorang pejuang dengan budidaya yang baik, mengapa tidak mengadakan kompetisi seni bela diri untuk menambah kesenangan? Kaisar Xiao merenung sejenak, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Chu Jiangliu menambahkan, karena ini adalah kompetisi seni bela diri, pasti ada yang menang dan yang kalah. Kalau begitu, saya dengan berani meminta Yang Mulia Kaisar Xiao untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Kaisar Xiao berkata, apa yang dikatakan Pangeran Chu masuk akal, tapi hadiah apa yang harus kuberikan? Ya, mata indah Kaisar Xiao bersinar dan dia terkekeh, Chun Han, bawakan aku pil Wan Qi Chao Yuan. Ya, Chun Han, pelayan yang berdiri di belakang Kaisar Xiao, menjawab dan menyerahkan botol giok dari tas penyimpanan ke Kaisar Xiao. Kaisar Xiao memegang botol giok dan berkata sambil tersenyum tipis, Pangeran Chu, ramuan dalam botol giok ini disebut Wan Qi Chao Yuan dan ini adalah ramuan tingkat raja. Setelah meminumnya, tidak hanya dapat memperkuat tubuh tetapi juga memperkuat tubuh. Ini memiliki efek meningkatkan energi, dan juga dapat memiliki efek menerobos kultivasi. Setelah meminumnya, seorang pejuang di alam Feitian akan langsung menerobos ke alam Yin Sein. Setelah mengambilnya,
seorang pejuang di alam Yin Shen akan langsung menerobos ke alam Dewa Yang. Setelah seorang pejuang di alam Yang Shen mengambilnya, dia bisa langsung menerobos ke alam hidup dan mati. Bahkan seorang pejuang di alam hidup dan mati dapat menerobos alam kecil setelah mengambilnya. Jika digunakan dengan benar, itu bahkan dapat membuat seseorang di alam hidup dan mati menerobos. Prajurit Dzogchen telah menerobos ke titik kematian dan kesulitan. Ada 10 pil di dalam botol giok ini. Mari kita gunakan sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Bagaimana? Kaisar Xiao memandang Chu Jiangliu dan bertanya sambil tersenyum. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, "Yang mulia Kaisar Xiao, tidakkah Anda ingin melihat tentara saya memukuli Anda sampai mati?" Kaisar Xiao mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Chu Jiangliu berkata, "Wan Kicau Yuan dan, seperti ini bahkan aku ingin merebut ramuan tingkat raja yang berharga ini. Bagaimana jika prajuritku bertarung sampai mati demi ramuan ini, dan perjamuan ini akan melihat darah, bukankah itu indah?" Kaisar Xiao berkata, "Kalau begitu mari kita atur sebuah peraturan. Hanya pejuang di alam Yang Shen yang diperbolehkan untuk berpartisipasi, dan mereka tidak diperbolehkan membunuh orang. Sekali kamu membunuh lawan secara tidak sengaja, kamu tidak akan diberikan obat mujarab bahkan jika kamu menang. Bagaimana menurut Anda?" Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum puas, "Sepertinya semua prajurit di bawah komandoku mungkin bersiap-siap." Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita mulai." Bab 2390 kompetisi dimulai. Mendengar perkataan Kaisar Xiao, Chu Jiangliu segera berbalik dan melihat ke arah prajurit dari pasukan keluarga Chu, dan segera berkata sambil tersenyum, "Prajurit dari tentara keluarga Chu, apakah kamu mendengar itu? Prajurit manapun yang berada di alam Yang Shen bisa ikut pertempuran. Jangan sakiti siapapun, jangan lihat darah. Pemenangnya akan mendapatkan ramuan tingkat raja. Siapa yang lebih dulu?" Chu Jiangliu memandang para prajurit pasukan keluarga Chu. "Hahaha, suatu berkah bisa bersaing di hadapan Yang Mulia Kaisar Xiao kali ini." "Benar, Yang Mulia Kaisar Xiao murah hati dan bahkan memberikan ramuan tingkat raja sebagai hadiah. Aku pergi duluan." Pertama, pada saat ini, di antara keluarga Chu Jiang, seorang pria kuat yang mengenakan baju perang melompat keluar dan jatuh ke medan kompetisi. Para wanita cantik yang sedang bernyanyi dan menari saat ini juga dengan bijak meninggalkan panggung. Orang kuat itu mendarat di tanah, berlutut dengan satu kaki dan berteriak kepada Kaisar Xiao, "Lei Biao, komandan pasukan keluarga Chu, beri hormat kepada Kaisar Xiao. Lei Biao, kamu tidak bisa mengambil raja ini ramuan tingkat. Aku ayo bertarung denganmu." Pada saat ini, pria lain yang mengenakan baju perang di antara pasukan keluarga Chu tersenyum, lalu mendarat di lapangan, berlutut dengan satu kaki dan berteriak kepada Kaisar Xiao, "Pasukan keluarga Chu adalah Kapten 10.000, Zhao Lian, beri penghormatan kepada Kaisar Xiao." Kaisar Xiao sedikit mengangguk, "Mari kita mulai." Segera, Lei Biao dan Zhao Lian mengeluarkan senjata mereka dan berdiri di lapangan kompetisi. Lin Bai dan Master Pedang duduk di samping dan melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Kepala sekolah Master Pedang bertanya, "Apakah ini metodemu? Kekuatan kecil ini saja tidak dapat menghalangi para pejuang dari 180 wilayah titik selatan ini." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Master Pedang, jangan cemas, oke. Pertunjukannya baru saja dimulai." Melihat persaingan antara keduanya di lapangan, para prajurit dari domain ke-180 di titik selatan juga terlihat sedikit terharu. Dalam kompetisi belaka ini, Kaisar Xiao benar-benar mengeluarkan ramuan tingkat raja sebagai hadiah. Ramuan tingkat raja, bahkan jika mereka ditempatkan di 9 domain utama, mereka masih direnggut. Dalam kasus kami, di antara 180 domain di sudut selatan, ramuan tingkat raja sangatlah langka. Kaisar Xiao pasti berusaha membodohi dirinya sendiri. Berapa banyak ramuan tingkat raja yang ada di semua alam? Itu pasti karena Kaisar Xiao berusaha menyelamatkan mukanya. Bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkan muka, itu masih 10 ramuan tingkat raja. Utusan dari domain ke-180 di South Point berkata dalam hati mereka. 9 kerajaan, dinasti Chu. "Paman Kaisar, apa maksud Kaisar Xiao?" tanya sang pangeran. Paman Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Mungkinkah Kaisar Xiao ingin menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti kita? Tetapi kompetisi seni bela diri di alam Yang Shen ini tidak dapat membuat kita takut." Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Kaisar Xiao. Tetapi semua orang tahu bahwa inilah yang sengaja dilakukan Kaisar Xiao. Tidak lama kemudian, dalam kompetisi seni bela diri, Lei Biao menang tipis setengah gerakan.
Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Zhao Lian, kamu kalah. Yang mulia Kaisar Xiao, saya menang. Saya menang. Lei Biao berlutut-berlutut. Tanah memandang Kaisar Xiao dan berteriak. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, hadiah. Pelayan Chun Han mengeluarkan pil dari botol giok, dan dengan gerakan kekuatan spiritual, pil itu terbang di depan Lei Biao. Aroma pil merah yang kaya segera bergema di bidang kompetisi. Itu memang ramuan tingkat raja. Lei Biao dengan bersemangat memegang ramuan itu dan berlutut untuk mengucapkan terima kasih, Yang Mulia Kaisar Xiao, atas hadiahnya. Kemudian, Lei Biao dengan hati-hati menyimpan ramuan itu dan kembali ke tentara. Sialan. Obat mujarab tingkat raja ini hanya sedikit milikku. Zhao Lian dikalahkan dan memandang Lei Biao dengan enggan dan berkata. Tapi dia tidak mau menyerah, jadi Zhao Lian hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan kecewa. Dan Lei Biao, yang mendapatkan ramuan tingkat raja, sangat senang. Utusan dari domain ke-180 di sudut selatan penonton semuanya tercengang saat ini. Itu memang obat mujarab tingkat raja. Benar, wewangian obat mujarab jenis ini, memang obat mujarab tingkat raja. Oh, obat mujarab tingkat raja. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkannya. Ramuan tingkat raja. Utusan dari 180 wilayah South Point ini juga sedikit bersemangat. Segera setelah itu, kompetisi kedua dimulai. Tak lama kemudian, pemenang kompetisi kedua muncul. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, hadiah. Pemenangnya berlutut dengan penuh semangat dan berkata, terima kasih banyak Kaisar Xiao. Kemudian, kompetisi ketiga dimulai. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, hadiah. Terima kasih Kaisar Xiao. Hadiah. Terima kasih Kaisar Xiao. Hadiah. Saya berlutut untuk berterima kasih kepada Kaisar Xiao atas kebaikan Anda. Hadiah. Terima kasih banyak, Kaisar Xiao. Segera, kompetisi berlangsung satu demi satu. Selama 10 kompetisi berturut-turut, 10 ramuan tingkat raja diberikan sebagai hadiah. Para prajurit dari domain ke-180 di sudut selatan semuanya cemburu ketika mereka melihat para prajurit dari tentara keluarga Chu memegang ramuan tingkat raja di tangan mereka. Ya, dalam kompetisi tadi, orang itu mampu menang dengan ilmu pedang yang begitu buruk dan mendapatkan ramuan tingkat raja. Jika aku menang, aku bisa melawan 10 dari mereka. Jika saya bisa menjadi pejuang di alam dewa, pasti ada salah satu pil saya. Para prajurit dari domain ke-180 di sudut selatan ini semuanya iri ketika mereka melihat pil tingkat raja. Sayang sekali, tidak ada peluang lagi. Sekarang 10 kompetisi telah berakhir, dan 10 ramuan tingkat raja juga telah diberi hadiah. Tidak ada peluang. Banyak utusan dari sudut selatan duduk tak berdaya dan menelan ludah. Minum anggur. Bahkan ada prajurit yang berencana menunggu hingga jamuan makan selesai untuk membeli dan mengambil ramuan tingkat raja. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, oke, 10 kompetisi seni bela diri ini bagus. Chu Jiangliu, kamu sangat pandai menjalankan pasukan. Chu Jiangliu menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas pujiannya, Kaisar Xiao. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan kultivator pedang kain A berjalan ke arah Kaisar Xiao dengan pedang di tangan, menangkupkan tinjunya dan berkata, salam kepada Kaisar Xiao. Kaisar Xiao mengerutkan kening dan berkata, Zhuo Lian. Pendekar pedang yang menghampiri Kaisar Xiao sekarang adalah Zhuo Lian. Salah satu dari 72 penanam pedang di Gunung Xiandong saat itu, sekarang memegang pedang yang ditempa dari besi ilahi tak bernoda. Dia sekarang menjadi salah satu pemimpin berdarah besi perkemahan pedang kerajaan Shenwu. Mengapa Zhuo Lian naik ke sana? Master pedang mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lin Bai memandang Zhuo Lian sambil tersenyum dan sedikit tersenyum, kegembiraan baru saja dimulai. Zhuo Lian mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao. Ada yang ingin saya katakan. Kaisar Xiao tersenyum dan berkata, bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan. Zhuo Lian tiba-tiba menghela nafas. Berlutut, dia berkata dengan tegas, saya memiliki keberanian untuk berpikir bahwa Yang Mulia Kaisar Xiao tidak adil. Kaisar Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Zhuo Lian berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, saya adalah perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi. Para pejuang, saya baru saja menyaksikan 10 kompetisi seni bela diri, tetapi tanpa perintah Yang Mulia Kaisar Xiao, saya tidak berani naik panggung secara pribadi. Tapi sebagai salah satu pemimpin perkemahan Dewa Pedang Berdarah Besi, aku juga harus menjadi Dewa Pedang Berdarah Besi.
Ucapkan beberapa patah kata kepada para prajurit di perkemahan. Aku juga menginginkan ramuan tingkat raja ini, kata Zuo Lian dengan tenang. Chu Jiangliu berkata dengan getir, Saudara Zuo Lian, karena Anda menginginkan ramuan tingkat raja, Anda seharusnya berkompetisi sekarang. Zuo Lian berkata dengan tegas, baru saja, Yang Mulia Kaisar Xiao tidak mengatakan dengan jelas bahwa para prajurit dari besi kam Dewa Pedang Berdarah juga bisa melakukannya. Untuk berpartisipasi, Yang Mulia hanya mengizinkan prajurit dari pasukan keluarga Chu untuk berpartisipasi, jadi saya tidak berani berpartisipasi. Kaisar Xiao tersenyum, begitu, maka karena seperti ini. Chun Han, minum 10.000 pil kicau yuan lagi. Tidak, ambil 20. Kaisar Xiao berkata sambil tersenyum penuh arti.